bersama dengan Andre Adriano, pemain veteran dari Satya Wacana Salatiga. Andre, gimana kabar Andre? Baik, Bung. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat, oke. Gimana kesibukan terakhir, apa ngapain aja nih masa-masa pandemi ini? Eh, Kesibukan sih, ini lagi sibuk cari orderan siomay empek-empek, Bung. Ya, sekalian cari tambahan lah. Kalau dari Satya Wacana sendiri untuk para pemainnya bagaimana? Masih ada program yang berjalan? Ya sempat Kak Meldi dari awal sih kasih program gitu, Bung, untuk latihan mandiri sih, Ya. gitu. Dari kepelatihan Satya Wacana udah dikasih update nggak mengenai kelanjutan IBL 2020 ini? Sudah, katanya sih September ya, Bung ya, mulai lagi. Ya. Ya, semoga yang terbaik lah. Kalau dari kalau dari Andre sendiri gimana mengenai kelanjutan IBL ini? Hmm, Kalau dari saya sih antusias banget ya, Bung. Karena saya pikir kan ini belum hasil final tim saya gitu loh. Ya saya, eee, ya pengenlah main lagi gitu, Ya. untuk lanjut lagi. Andre udah berapa lama ya main untuk Satya Wacana sejauh ini? Saya masuk ke Liga Pro tuh 2014, Bung, pas zaman NBL yang Ya, terakhir tuh, ya. itu. Ya kira-kira 6 tahun ya, Bung. Ya, itu masih ada si Firman Dwi Nugroho, Respatil Ragi Pamungkas, ada si Budi kan, Duduk, Budi Acun kan. ya Ya, ya. dari apa semenjak bergabungnya ini, kemudian kan sekarang Andre kan udah istilahnya udah jam terbangnya udah banyak sekali, udah bisa dikatakan sebagai pemain veterannya Satya Wacana gitu. Nah, kalau melihat dari kekuatannya Satya Wacana musim ini bagaimana dibandingkan musim-musim sebelumnya? Mmm, Mungkin ya kalau menurut pandangan saya, Bung, ya, eee, hal yang paling pertama disayangkan tuh kita kehilangan Shane itu, Bung, yang awal-awal itu. Itu momentum kita banget tuh, pas kehilangan Shane, terus kita bermain dengan 2 pemain asing kan itu sangat berpengaruh sekali, Bung. Ya saya harap ini besok kelanjutan ini kita pemain lokal saling siap semua untuk menghadapi kelanjutan inilah, Bung, gitu. Ya. Nah, itu yang jadi fokus pertanyaan saya berikut ini karena kan dari IBL menyatakan bahwa pemain asing tidak bisa bergabung kembali ke tim-tim IBL-nya oleh karena masalah pandemi ini kan. Nah, kalau dari Ya. Andre sendiri, dari melihat jajaran kekuatan pemain lokal yang dimiliki Satya Wacana saat ini, bagaimana melihat kompetisi IBL untuk dilanjutkan ini? Bagaimana kekuatannya? eee, saya yakinlah optimis bisa, Bung, kita juga mulai Hengki kan bisa comeback lagi, Bung. Ya masih ada kesempatan lah untuk kita bisa bangkit lagi, Bung. Mungkin banyak orang mengira, wah kita ada di peringkat terakhir gitu. Tapi menurut saya itu buat motivasi tersendiri buat saya sih, Bung, gitu. Sebenarnya kalau umpamanya melihat apa yang terjadi di IBL 2020 ini kan uh, ya mungkin perjalanan cukup terjal ya seperti tadi Andre katakan Holsey Hayward cedera kemudian momentum jadi hilang. Tapi kan dengan bermain Ya. dengan apa istilahnya kekuatan yang terbatas dari pemain asing ini, pemain-pemain lokalnya jadi memiliki minute play yang cukup banyak juga dan Andre kemudian juga apa Cio Manuputi dan juga Hengki Lake memperoleh kesempatan untuk bersinar beberapa kali di IBL 2020 ini. Nah, kalau Andre melihat Ya. dengan apa yang dimiliki oleh pemain lokal Satya Wacana menghadapi kompetisi dari tim lain, peta kekuatan kompetisi ini bagaimana jadinya? Eee, saya yakinlah sama teman-teman juga pastinya pengen kita lebih lagi lah, Bung. Contohnya kita di Piala Raja bisa sampai semifinal gitu kan, ya kita berpikir positif aja masih ada kesempatan gitu. Kalau umpamanya melihat umpamanya apakah ada mentalitas atau suatu keyakinan ini untuk memperjelas pernyataan Andri tadi bahwa Satya Wacana dengan dilanjutkannya IBL 2020 ini tanpa pemain asing, Satya Wacana justru memperoleh kesempatan yang lebih besar ini untuk berkompetisi dengan tim lain. Ini statement yang benar nggak? Ya saya yakin itu. Ya saya yakin banget lah. Saya yakin, teman-teman saya juga pastinya berkeyakinan sama seperti saya, Bung. Nggak pengen kita di peringkat paling bawah lah itu.
Makanya kan kita selalu saling support tuh, saling di grup, saling mengingatkan. Jangan lupa tetap jaga kondisi, selalu siap gitu. Kalau boleh tahu, Andre, waktu musim ini dimulai dan musim ini berjalan, dari Coach Meldi ada apa? Ada semacam tugas khusus nggak buat Andre? Nggak ada sih, Bung. Nggak ada seperti kayak peran khusus gitu umpamanya, karena kan Andre kan dianggap salah satu pemain veteran di Satya Wacana, pemainnya kan muda-muda gitu kan. Dari strategi atau pola permainan yang diterapkan oleh Coach Meldi, Andre merasa comfortable untuk tetap bermain di posisi 2 atau ada perubahan kalau umpamanya musim ini berjalan kembali? Saya sih lebih comfortable di posisi 2, Bung. Dari dulu kan saya di posisi 2 kan. Posisi guard-nya di posisi point guard-nya di Gio. Ya siap nggak siap sih, Bung, harus bisa lah gitu. Tapi saya lebih nyaman jujur di posisi 2 sih. Kalau umpamanya Andre main di posisi 2, kira-kira starting five umpamanya menurut Andre, kira-kira starting five dari Satya Wacana siapa yang main posisi 5-4 terutama siapa? Kalau posisi 4-5, wah ini Bung, agak berat nih Bung. Kalau dulu sih skemanya yang point guard itu kan Gio kan Bung. Terus shooting guard-nya saya. Terus posisi 3-nya David Liberty Nuban, bisa Ari juga, Ardian Ariadi. Terus posisi 4-nya ada Hengki. Terus posisi 5-nya Brian, Bung. Tapi kemarin sebelum COVID itu dia operasi tangan. Jadi belum tahu nih kelanjutannya dia. Ya semoga bisa sudah sembuh terus bisa join ke kita lah. Mungkin jadi kesannya menipis ya untuk barisan depan dari Satya Wacana. Selain Hengki Lake, mungkin siapa lagi yang bisa bermain di posisi 4-5? Selain Brian dan juga Hengki Lake. Reza paling. Reza Farid Azizi. Oke. Reza masih ada Reza di sana ya. Andre, kalau kita melihat lagi musim ini kan ada beberapa pemain baru juga dari Satya Wacana dan kelihatannya pemain baru ini cepat sekali beradaptasi sehingga memperoleh minute play juga ya di IBL 2020 ini. Kalau dari pandangan Andre sendiri, kontribusi para pemain muda ini, pemain baru ini bagaimana bagi Satya Wacana ke depan? Wah, pastinya sangat bagus lah Bung buat kita. Khususnya Anthony udah dikasih kepercayaan sama Coach Meldi, terus dia bisa membayarnya lah Bung gitu. Dia punya mentalitas yang bagus juga, nggak mau kalah, ngotot. Ya itu yang kita perluin lah di tim. Walaupun dia rookie, tapi dia punya mentalitas nggak kayak rookie gitu Bung. Itu aja sih. Oke. Andre, ini sekali lagi kembali lagi ke kompetisi IBL 2020 kalau dilanjutkan. Kalau melihat performa dari 6 seri di IBL 2020 yang kemarin berlangsung gitu ya, untuk kedepannya ini kira-kira tim mana ini yang paling diuntungkan menurut Andre ya, selain Satya Wacana, tim lain yang justru semakin kuat dengan tanpa hadirnya pemain asing menurut Andre? Menurut saya Prawira sih, Bung. Prawira sih menurut saya. Prawira, SM, Hang Tua bisa jadi Bung Hang Tua. Oke. Ya semua punya peluang yang sama lah, Bung. Iya. Ya, itu sebenarnya poin-poin saya di situ ya. Kelihatannya di kompetisi IBL 2020 ini terlebih tanpa hadirnya pemain asing, kelihatannya kekuatannya sangat merata, Andre ya. Ya, Bung. Oke. Sangat merata sekali lah. Masih belum bisa diprediksi nih, Bung. Kita lihat aja nanti. Ya. Tapi kalau dari pribadi Andre sendiri, kita tahu Andre confident dengan teman-temannya dengan kekuatan Satya Wacana. Kira-kira yang paling reasonable, yang paling masuk akal, target apa yang mesti dicapai oleh Satya Wacana di lanjutan IBL 2020? Karena kan langsung masuk ke babak playoff nih. Ada putaran pertama, terus perempat, kemudian semifinal, terus final. Kira-kira target paling masuk akal bagi Satya Wacana apa? Bertemu semifinal? Ya, semifinal, Bung. Saya yakin bisa lah. Oke. Nggak usah muluk-muluk dulu, Bung. Kalau target yang realistis saja semifinal. Nanti kalau sudah tercapai, baru kita pikirin lagi. Tahap lah, Bung.
Oke. Nah, Andre, ini mungkin menuju ke pertanyaan terakhir. Andre, kira-kira ada perkembangan apa yang signifikan di barisan para pemain lokal di Satya Wacana musim ini dibandingkan musim-musim sebelumnya? Apa yang berubah? Apa yang menjadi kayak seperti ada improvement yang luar biasa musim ini dibandingkan musim sebelumnya? Kalau menurut saya sih dari segi pemain-pemain semua udah bisa saling kontribusi, Bung. Bisa saling cetak poin. Kalau dulu kan mungkin hanya saya sama Gibbs. Kalau sekarang saya lihat bisa merata semua. Cio bisa poin di atas 10, Hengki Lakai, Anthony, David Liberty. Ya sudah, maksudnya mereka sudah gimana ya? Mungkin adjust, mereka sudah mentalnya makin naik ya, Bu. Ya itu yang membuat saya proud of mereka lah gitu. Oke. Nah, ini menarik sekali sih Andre tadi nyebutin nama Madrius Gibbs. Andre, kalau umpamanya ini kita bicara musim depan nih, musim depan Satya Wacana akan ngedraft 3 pemain asing lagi, dan Andre punya suara untuk nentuin 3 pemain asing itu. Kira-kira 3 nama pemain asing yang Andre kepingin bawa ke Satya Wacana supaya Satya Wacana lebih sukses lagi siapa aja? Kalau saya sih ya, Bung, ya pastinya itu dynamic duo saya, Madarius Gibbs, itu di guard, terus Christopher Sterling bisa jadi, sama ini Bung, Savon Goodman lah. Enggak, seandainya kita ngomong umpamanya para pemain ini yang pernah bertanding atau berlaga untuk Satya Wacana. Kira-kira big man siapa yang Andre mau ambil kembali? Oh, pemain yang dari dulu Satya Wacana, Bung. Oke, JT Sultan, Bung. Ya, oke. JT cuma JT sayangnya tingginya udah lebih dari 2 meter, jadi sedikit berhalangan gitu untuk bisa memperkuat ya. Tapi ini, oke, thank you so much Andre, thank you waktunya kita bincang-bincang sekian. Stay safe, sukses selalu buat Satya Wacana. Semoga nanti di lanjutan IBL 2020 ini Satya Wacana bisa menemukan suksesan untuk melanjutkan performa apinya ya. Thank you Andre. Amin. Thank you, Bung.